Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Selamat pagi sakitnya. Untuk hari ini kita lanjut dengan materi yang mana hari ini kita menjelaskan perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, yaitu konsepnya ya. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Ya, itu adalah kebijakan pemerintah di bidang uang beredar. Itu adalah salah satu tugas dari Bank Sentral. Ya, tugas Bank Sentral ini memelihara dan mengawasi uang yang beredar di masyarakat. Apabila uang beredar di masyarakat terlalu tinggi, maka terjadilah inflasi. Nah, kemudian apa itu konsep dari kebijakan fiskal? Dia tahu apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, yaitu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Apa aja pendapatan suatu negara? Ada yang tahu? Yang paling besar pendapatan negara itu apa? Pajak. Nah, pajak. Kenapa harus wajib pajak? Dan tahu apa itu pajak? Apa? Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar kepada negara. Nah, itu kita sudah bahas ya tentang konsep moneter dengan kebijakan fiskal. Jadi untuk hari ini ya kita ingin membentuk satu kelompok. Hari ini ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Jumlah kita ada 23 orang. Jadi semakin sedikit kita bagi aja 4 kelompok ya. Jadi satu kelompok minimal maksimalnya ada 4 orang. Jadi bentuk kelompok, masing-masing kelompok nanti tugasnya membuat suatu perbedaan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Dan bentuk kelompoknya yang ibu tunjukkan 1, 2, 3, 4 berarti kalau dia 1 dia kelompok 1. Nah, ini mulai dari laki-laki, 4 laki-laki ini. 1 Al-Fardi, 2 Eli, 3 Zaki, 4 Abdul Rizal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat, bentuk kelompok terus. Tugas pertama itu disuruh tugas dilakukan secara kelompok. Kita sudah bentuk kelompok, ya kan? Nah, setelah berkelompok berdasarkan literatur yang telah kalian pelajari, maka lengkapilah tabel di bawah ini atau tabel berikut. Kita kan kemarin sudah membahas ya tentang kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, dari konsepnya, kemudian tujuannya, instrumennya, ya, sampai yang terakhir adalah dampak. Jadi ini tinggal kita mengisi yang disuruh di sini. Kasusnya adalah yang pertama kebijakan, konsep kebijakan. Ini ada 2 ya, moneter dengan fiskal. Nanti tulis konsepnya apa. Kemudian yang kedua tujuannya, tujuan kebijakannya, apa kebijakan moneter, apa kebijakan fiskal tujuannya. Yang ketiga instrumen. Nah, instrumen antara 2 kebijakan ini kan berbeda-beda. Kalau instrumen kebijakan moneter ada berapa? Nah, kan ada beberapa poin kan? Ada diskonto ya kan? Nah, kalau di kebijakan fiskal cuma 2, ada anggaran suci dengan anggaran surplus. Kemudian jenis-jenis kebijakan, ini juga disebutkan di situ. Jadi dengan adanya materi yang sudah disampaikan kemarin, ini KPD-nya sudah bisa dilengkapi. Nah, tolong kerjasamanya, coba dikerjakan terus. Nanti masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan ke depan hasil kelompoknya,
Kemudian bagi ke kelompok yang lain, kalau memang ada pertanyaan yang mau dipertanyakan kepada kelompok tersebut bisa ditanyakan. Jadi siap-siap untuk kelompoknya untuk membantu pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang bertanya. Nah, sisi kelompoknya sama. Karena metode kita di sini belajar adalah problem based reasoning (PBL), memecahkan suatu masalah. Jadi masalah kita sekarang adalah membedakan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Dan silakan kerjakan. Silakan kelompok 2 mempresentasikan materinya tentang kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pertemuan kami, yaitu tentang kebijakan moneter. Yang pertama, konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, politik diskonto atau kebijakan diskonto atau discount rate. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas atau cash ratio. Yang keempat, pengaturan kredit. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Yang keempat, jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau expansionary monetary policy, atau adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau contractionary monetary policy, adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kelima adalah kebijakan moneter. Yang pertama, pengaruh terhadap inflasi dan stabilitas harga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Yang ketiga, dampak terhadap nilai tukar uang, nilai tukar mata uang. Dan yang keempat, ketergantungan pada suku bunga. Dan yang kelima, pengaruh terhadap investasi dan konsumsi. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan untuk kelompok yang menanyakan suatu masalah kepada kelompok yang sedang presentasikan. Kelompok mana? Silakan. Coba jelaskan apa itu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Jelaskan apa itu operasi pasar terbuka. Baik. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang diambil Bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. ya, itu adalah tugas dari bank sentral. Jadi di sini untuk pertanyaannya sudah terjawab dengan lengkap, yang mana operasi pasar terbuka itu adalah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Karena kebijakan moneter ini salah satunya tugas utamanya atau tujuan utamanya itu untuk menstabilkan peredaran uang yang ada di masyarakat. Ya, untuk kelompok 2 ini presentasinya sudah bagus, ya, materinya tidak walaupun ada kekurangan sedikit, nanti akan kita jelaskan lagi keseluruhannya. Untuk hari ini kita beri akses untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bicara saja. Yang pertama, kebijakan moneternya yang dikelola oleh pemerintah, tetapi melalui bank sentral, yaitu dari segi peredaran uang. Sedangkan kebijakan fiskal dikelola oleh pemerintah ada dua bidang, yaitu tentang pendapatan dengan pengeluaran. Tadi kita sudah juga membahas tentang politik anggaran. Ada politik anggaran itu anggaran surplus dengan anggaran defisit, ya kan? Kalau anggaran surplus, ini anggaran apabila suatu negara itu semakin pendapatannya bertambah, tetapi sedikit pengeluaran, itu terjadilah anggaran surplus. Apabila yang dikatakan anggaran defisit, apabila suatu negara itu pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Jadi dua kebijakan fiskal di dua kebijakan moneter ini saling dipengaruhi oleh pemerintah. Kalau tidak dipengaruhi oleh pemerintah, kenapa? Karena pemerintah inilah yang merupakan satu kebijakan mereka menetapkan. Apalagi kalau anggaran kalau tidak ditetapkan oleh Presiden dan DPR atau legislatif, anggaran tersebut tidak bisa dicairkan. Jadi anggaran itu tidak seperti yang kita bayangkan, uang itu bisa kita cetak sebanyak-banyaknya. Pernah ada yang bertanya, kenapa kita punya hutang, negara tidak bisa kita cetak uang banyak untuk bayar hutang? Itu merupakan ketentuan dari pemerintah. Mencetak, menarik, beredarkan uang di pada masyarakat itu adalah kebijakan dari pemerintah, yaitu melalui bank sentral. Bisa dipahami, bisa dibedakan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Bisa? Bisa. Paham? Sudah. Kalau sudah paham, yang terakhir kita melakukan refleksi ya, yaitu ada satu soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk di pembelajaran kita hari ini, ya, kita menarikkan satu kesimpulan tentang materi yang kita pelajari bagi siswa-siswa siswi yang bisa menarik kesimpulan materi kita hari ini. Siapa yang bisa membuat suatu kesimpulan? Ya, coba lihat. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulan materi hari ini tentang cara membedakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua alat yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengelola ekonomi. Tetapi mereka memiliki perbedaan utama dalam hal siapa yang menggunakannya, apa yang mereka harus kelola, dan bagaimana mereka beroperasi. Kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral dan fokus pada jumlah uang yang beredar serta suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal dikelola oleh pemerintah dan fokus pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ya, itu materi kita hari ini, yaitu ada dua konsep moneter dengan konsep fiskal. Jadi kalau konsep moneter itu adalah di bidang uang beredar, sedangkan di konsep fiskal itu adalah pendapatan dan pengeluaran. Jadi untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita membaca Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya, ya minggu depan, insya Allah kalau masih diberikan Allah umur yang panjang, kita masuk materi anggaran pendapatan belanja negara.